Kajian kita masih dalam kajian Sirah Nabawiyah. InsyaAllah dengan kita mengkaji Sirah Nabawiyah, Allah ridha kepada kita dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan kita mengkaji Sirah Nabawiyah, maka insya Allah kita paling tidak mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita akan menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada Rasul, man ahabbani dakhalal jannah. Rasul bersabda, barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang itu akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dengan kita mengkaji Sirah Nabawiyah banyak hikmah. Dalam kehidupan ini tidak selamanya berjalan mulus. Dalam kehidupan ini tidak selamanya berjalan sesuai yang kita kehendaki dan kita inginkan. Ada lika-likunya di dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, dengan mengkaji Sirah Nabawiyah, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan barokah. Amin. Dan yang ketiga, insya Allah dengan Sirah Nabawiyah ini kita akan lebih luas wawasannya, pandangannya. Karena dalam Sirah Nabawi itu akan terkait dengan Al-Quran, akan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dengan itu kemudian kita juga akan terkait dengan sabda Nabi. Karena itu insya Allah sesudah kita memahami Al-Quran, memahami hadis, lalu kita sebagai pelengkapnya memahami Sirah Nabawiyah insya Allah. Kajian kita sudah masuk pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikepung rumahnya, bahwa malam ini Rasul harus dihabisi. Betul? Betul? Karena itu kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumah, lalu Rasul mengambil pasir, mengambil debu, lalu kemudian digenggam sambil membaca surat Yasin dari ayat 1 sampai ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka yang mengepung rumah Rasul itu mereka tidak melihat. Allah tutup matanya, Allah tutup penglihatannya, mereka semuanya tidak melihat sehingga Rasul bisa lolos, sehingga Rasul hijrah. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, mumpung ini ada momentum, oleh karena itu kita tidak usah mendiskusikan, tidak usah kemudian meributkan. Ngapain baca Yasin? Ngapain kalau malam Jumat baca Yasin? Ndak Yasin mesti kahfi. Ndak kahfi mesti tabarok al-mulk. Ndak itu mesti ini. Ndak usah. Pokoknya kita sukanya yang mana kita baca insya Allah. Dalam pagi ini, mumpung ada momentum ini, akan saya kaitkan dengan ayat-ayat lain dan surat-surat yang lain. Hadirin rahimakumullah, berdoa dengan ayat Al-Quran, berdoa dengan ayat Al-Quran itu sangat makbul. Jadi karena itu apa? Ulama-ulama kita ketika ada sesuatu apapun sebelum berdoa itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini pentingnya. Jadi bahasa lainnya, apakah kalau Rasul itu tidak mengambil pasir segenggam, lalu kemudian pemuda yang mengepung itu tidak melihat? Apakah kalau Rasul itu tidak membaca Yasin itu tidak melihat? Tidak begitu. Allah berkehendak bisa. Tetapi yang namanya Rasul kan sebagaimana Al-Quran, laqad kana Rasulillah uswatun hasanah. Rasul itu contoh. Nah,
Ada yang ahli silat di sini? Ada yang ahli silat? Kalau kita mengambil pasir, mengambil debu, nah ini dunia persilatan ini, Pak. Andaikan ada yang mengejar, ini dilempar ke matanya, nggak lihat, Pak. Nah, gitu. Jadi hikmahnya banyak. Jangan nanti dibilang syirik lah, dibilang itu enggak. Ini betul-betul mutawatir. Ini betul-betul terjadi. Hadirin rahimakumullah. Karena itu apa? Banyak contoh. Banyak orang kepepet lalu kemudian membaca Yasin. Jadi kadang-kadang orang salah kepepet baca Yasin, dikejar hilang. Ya kan? Orang berbuat jahat. Ini jangan dianu ya. Nah, jadi kepepet ketimbang dia mati bonyok. Nah, mohon kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Kepepet. Jadi saya kemarin mendengar ada seorang ustazah, dia itu S1-nya dari Sekolah Tinggi Salahuddin Al-Ayyubi, S2-nya dari Universitas As-Safi'iyah, S3-nya dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Suatu hari dia itu pulang ceramah malam, di tengah jalan ditodong. Di tengah jalan ditodong pakai pisau. Ini yang namanya penjahat, gak tahu ustazah, gak tahu bukan, pokoknya dia kepepet butuh todong. Ini ustazah entah bagaimana dia tenang. Nah, kelihatannya anak ini bukan orang jahat. Dari cara memegang pisaunya saja engkau itu bukan orang jahat. Ayo nak, engkau itu butuh apa? Karena aku tolong. Kalau engkau butuh duit, aku ini ada duit, pulang ceramah dapat amplop. Kalau masih kurang, akan kami tambah. Nangis itu pasti penodongnya. Ternyata si penodong itu adalah istrinya mau melahirkan, dia gak punya duit. Jadi dia bukan penjahat aslinya, tapi orang kepepet. Karena dia kepepet, maka kemudian dia tobat, lalu kemudian menjadi sahabatnya ustazah ini. Dia bantu oleh ustazahnya. Jadi hadirin rahimakumullah, kelihatannya ustazah ini terinspirasi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani ketika dia dibekali oleh ibunya, ditaruh di bajunya itu 30 dinar atau berapa, ketika dikepung oleh perampok, dia tanya, kamu bawa duit enggak? Bawa. Di mana? Ini di baju oleh ibu saya. Anak-anak waktu itu dia jujur, tapi akhirnya kemudian para penjahat itu tobat. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam kaitan ini, bahwa doa dengan menggunakan ayat Al-Quran itu sangat makbul, ada sebuah testimoni. Jadi ini nanti saya lanjutkan dengan dalil-dalil hadis. Ada testimoni. Di Amerika itu ada seorang warga negara Malaysia, wanita. Jadi warga negara Malaysia, wanita gadis Malaysia bekerja di Amerika. Ketika dia bekerja di Amerika, yang namanya orang kerja kan kadang-kadang ada lemburnya. Ketika dia ngelembur, di suatu hari dia ngelembur pulang malam, kemalaman. Ketika dia pulang malam, setelah dia naik kendaraan umum untuk mencapai kos-kosannya, biasalah Pak,
Kan kalau orang luar, maksudnya orang non Amerika, itu tinggal di Amerika kan biasa nyari kontrakan yang murah kan. Cari kos-kosan yang murah itu biasanya jauh dari jalan raya, jauh dari tempat itu, udah biasa itu berliku-liku. Nah, ketika turun dari kendaraan untuk mencapai tempat kos-kosannya, dia jalan kaki, dan udah umum itu Pak jalan kaki di sana tuh. Di Jepang di mana-mana jalan kaki jauh-jauh, dan sekarang di Indonesia juga mulai nurutin terminal itu jauh-jauh. Jadi kita jalan jauh dulu gitu kan. Maksudnya biar olahraga. Nah, untuk bisa dia mencapai rumah itu, dia untuk cepat itu harus motong jalan. Karena udah malam, dia ingin cepat pulang ke rumah, ingin cepat datang ke rumah, motong jalan itu melewati lorong, melewati jalan yang sepi. Nah, ketika dia lewati jalan yang sepi, maka begitu dia di lorong itu merinding. Merinding itu Pak. Merinding ya. Merinding. Perasa tidak enak. Ya Allah, jangan-jangan ini. Jangan-jangan. Nah, karena dia kemudian jangan-jangan, maka gadis ini membaca ayat kursi. Nah ini. Makanya tadi saya habis ini ngikutin Ustadz Tisna membaca ayat kursi. Dan itu sudah rutin dari kecil saya itu. Sebetulnya kalau zikir saya dari mulai Al-Baqarah, jadi Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, lalu ayat kursi, lalu kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu sudah rutin dari kecil itu. Nah, begitu dia membaca ayat kursi, ternyata di depan sebelah sana kelihatan ada laki-laki kulit putih yang sedang nyender. Wah, ternyata merinding itu di depan ada laki-laki kulit putih lagi nyender di pinggir. Nah, karena itu hadirin rahimakumullah, dia baca itu ayat kursi. Nah, begitu dia baca ayat kursi, mohon kepada Allah untuk diselamatkan oleh Allah jalan, alhamdulillah di depan pria kulit putih itu dia selamat. Dan ini masyhur ini. Testimoni ini masyhur. Di WA banyak juga. Nah, setelah dia selamat, dia pulang. Sampai ke rumah. Udah di rumah, tidur. Habis tidur besok paginya baca newspaper. Nah, newspaper koran. Bahasa Solonya newspaper, Pak. Baca koran. Ketika dia baca koran, dia tertarik judulnya, seorang wanita diperkosa di lorong yang semalam dia lewat. Dia lihat kejadian di koran itu, bahwa antara dirinya dengan kejadian itu hanya selisih 10 menit. Setelah dirinya lewat, 10 menit kemudian terjadi pemerkosaan. Ini si gadis Malaysia ini penasaran. Ini pasti nih, karena selisihnya 10 menit, maka ini pelakunya kemungkinan besar diduga adalah pria yang saat saya lewat dia ada di situ, nyender di situ. Ingat betul rambutnya, ingat betul wajahnya, ingat betul pakaiannya, ingat betul tingginya. Rupanya tercetak sama wanita ini. Wanita ini penasaran. Dan pasti saya harus menjelaskan kepada polisi mengenai ciri-ciri pelaku yang melakukan pemerkosaan itu. Saya bantu, dia datang ke kantor polisi. Setelah dia datang ke kantor polisi, dia menjelaskan bahwa semalam saya lewat di lorong itu, 10 menit sesudah saya lewat kejadian pemerkosaan itu terjadi. Dan saya menduga bahwa pelakunya adalah laki-laki yang semalam saya lewat dan semalam saya lihat. Dia memberikan kesaksian. Nah, kebetulan tidak lama kemudian pelaku ini tertangkap. Kalau di sana cepat Pak. Bangsa Taiwan, Korea, Jepang,
Jepang, Amerika, pelaku kejahatan itu cepat. Itu cepat. Nah, kalau saya ceritakan soal cepatnya kenapa, ini kelamaan nanti ngajinya ini. Nah, karena itu kemudian setelah itu ditangkap, lalu kemudian ini wanita ini memang wanita luar biasa. Penasaran. Ada rasa penasaran. Dia lewat, kok laki-laki itu diam aja, kenapa? Dia minta izin kepada polisi untuk dipertemukan kepada si pemerkosa itu. Dia dihadapkan, lalu kemudian dia diantar ke jeruji, lalu dia bicara. Nah, dalam bahasa aslinya si wanita itu bertanya begini kepada si pemerkosa, "Why don't you do anything to me on that night even though you know I am alone? Why don't you do anything to me on that night even though you know I am alone?" Kenapa kamu tidak berbuat apapun terhadap diri saya semalam? Padahal kamu tahu bahwa semalam itu saya berjalan sendiri. You know I am alone. On that night I am alone. Ini si pemerkosa ini menjawab, "No, you are not alone that night. I saw you two young men walking with you on your right side and the other one was by your left." Kaget. Ini wanita Malaysia ini, gadis Malaysia ini kaget. Karena dia mengatakan apa? "No, you are not alone that night." Kamu semalam tidak sendirian. "I saw you two young men walking with you." Saya melihat kamu itu berjalan dengan dua pemuda yang bersamamu. On your right side, di sebelah kanan, and the other one was by your left, di sebelah kanan kamu, dan yang satunya sebelah kiri agak ke belakang. Nah, ini luar biasa, Pak. Nah, jadi dijaga sebelah kanan, yang satunya sebelah kiri tapi agak ke belakang. Ini artinya apa? Penjagaan luar biasa. So kalau ini jaganya begini, begitu lewat ditarik perempuannya kan berbahaya juga. Ini jaganya ke belakang. Jadi begini, sengso ya. Nah, kaget. Kok saya jalan sendiri, kok si pemerkosa ini melihat aku didampingi dua pemuda. Lalu kemudian si pemerkosa itu melanjutkan, "If you were alone, of course you will be my victim." Jika kamu itu semalam itu sendirian, tentu kamu yang akan jadi korban saya. Tentu kamu yang akan saya perkosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi apa? Inilah dahsyatnya Al-Quran. Dahsyatnya ayat kursi. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu kalau dalam bahasa kita sebagai orang yang beriman, tentu yang mendampingi tadi malaikat. Dengan si gadis Malaysia itu membaca ayat kursi, berdoa memohon kepada Allah dengan membaca ayat kursi, maka Allah mengutus dua malaikat untuk mendampingi, menjaga dan menyelamatkan. Alhamdulillah. Mari kita buka Quran halaman 42 ayat 200, Al-Baqarah 255, 256 dan 257. Halaman 42. Halaman 42.